Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala hazan nabil karim wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat sidang majelis hikam yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama untuk selalu menyatakan rasa puji dan rasa ujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat serta seluruh karunia-karunia-Nya yang selalu saja dicurahkan dan dilimpahkan atas kita kesemuanya. Sehingga alhamdulillah syukur pada malam hari ini dengan segala nikmat tadi kita masih saja diberi suatu kesehatan zahir dan batin, waktu dan kesempatan, umur serta keizinan, sehingga alhamdulillah syukur kita kembali dapat hadir dalam majelis yang suci ini semata-mata tiada lain untuk memenuhi suatu tuntutan fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu salawat beserta salam selalu saja kita rasakan dan kita sanjungkan. Kiranya Allah akan tetap melimpahkan dan mencurahkan atas junjungan alam Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya, juga bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat. InsyaAllah mudah-mudahan kesempatan kita dapat hadir dalam majelis ini di rumah ini pada malam hari ini, selalu mendapatkan cucuran syafaatnya, setia di dalam sunnahnya, sekaligus diakui sebagai umatnya sampai di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Para jemaah, di halaman 81 dari kitab Hikam kita akan meneruskan pelajaran 2 minggu lalu para jemaah. Jadi ketahuilah para jamaah bahwa saya di dalam matan itu dikatakan ilmun bi usulin ya'rufu biha sofa'ul qalbi wa asiril hawas. Ilmu dengan asal diketahuikan dengan dia akan membaikkan hati serta panca indera yang 5. Nah, inilah para jamaah, ilmu usuluddin itu suatu ilmu ya, atau suatu jalan untuk kembali atau rujuk kepada Allah. Karena kita ini asal daripada Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Nah, untuk kembali kepada Allah itu tidak tahu tempat dan jalannya. Siapapun tidak mengetahui kan tempat kembali dan jalan kembali, siapapun itu tidak akan sampai. Jadi satu-satunya ilmu yang mengetahui tempat kembali dan jalan kembali adalah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid itu. Itu maka seawal-awal dari ilmu yang wajib dituntut itu, yang hendak didahulukan itu adalah menuntut ilmu usul atau tauhid itu. Nah, dengan mengaji ilmu usul dan ilmu tauhid ini para jamaah, seseorang itu akan dapat artinya kembali kepada Allah tadi.
Dan seseorang yang mengaji ilmu usul itu akan baik hati serta panca indera yang ini. Kita ini para jamaah kalau tidak mengaji sifat 20, tidak mengaji ilmu usuluddin, hati manusia itu tambah lama, tambah tua, tambah jahat. Kalau tidak mengaji ilmu usuluddin ini, hati manusia itu semakin lama, semakin tua, semakin gelap, semakin keras, ya, semakin jahat tadi, semakin buta, semakin liar. Nah ini semakin mati para jemaah. Nah inilah para jemaah ilmu usuluddin yang menggembleng atau membina hati itu. Karena bukan mudah membina hati itu. Kita membina, mengasuh, ya, atau memeliharakan daripada binatang buas itu terlebih mudah daripada membina dan memeliharakan hati. Inilah tuntutan ilmu usuluddin para jamaah. Siapapun yang menuntut ilmu usuluddin sudah pasti dia akan baik hati dan panca indera. Ini yang dikehendaki. Nah di samping itu tidak kalah pentingnya para jamaah, dengan menuntut ilmu usul atau ilmu tauhid ini ada maksud dan tujuan, atau tujuan yang hakiki daripada menuntut ilmu usul dan ilmu tauhid ini, yaitu untuk menegakkan sifat-sifat kehambaan itu yang disebut dengan sifat ubudiyah. Nah ini itu maka dari kewajiban sudah sering saya jelaskan beberapa tingkat urutan wajib di dalam agama Islam ini. Satu, seawal-awal wajib yang awal yang pertama itu menuntut ilmu yang tiga ini. Kedua, wajib yang kedua ubudiyah. Wajib yang ketiga baru wajib di dalam hukum syara seperti rukun Islam 5 perkara. Serta wajib-wajib yang lain di luar ketentuan yang tiada waktu dan batas. 4 macam ini kewajiban dalam hukum Islam. Nah dari penuntutan ilmu usuluddin ini tujuannya untuk melaksanakan kewajiban yang kedua, yaitu ubudiyah kepada Allah. Karena tidak dijadikan jin dan manusia itu melainkan untuk ubudiyah, yaitu menghambakan diri. Jadi menghambakan diri ini bagi hati, bagi nyawa kita itu. 3 tempat. 1 di pandangan, 2 di perasaan, 3 di pekerjaan. Nah maka menghambakan diri dalam pandangan, kita menyaksikan tiada lain di alam diriku maupun di luar diriku ini zat sifat asma dan afal Allah. Berkekalan itu para jemaah. Siapapun tidak melakukan musyahadah yang demikian itu, maka dia keluar dari ubudiyah kepada Allah yang disebut syirik. Terus mereka itu menghambakan diri kepada yang lain-lain daripada Allah. Inilah orang yang dibenci oleh Allah para jemaah. Kemudian ubudiyah menghambakan diri dalam zuk, dalam perasaan itu, menanamkan sifat kehambaan itu dalam zuk, dalam perasaan. Merasa hina, doib, lemah, fakir, miskin, banyak dosa, tiada harga, kotor, najis, jahat. La haula wala itu. Nah jadi ketidakkan musyahadah dalam tauhid tidak akan dicapai ubudiyah penghambaan diri di dalam zuk, dalam perasaan. Mustahil. Dusto. Itu maka urutan yang pertama, menuntut ilmu tauhid musyahadah itu. Kemudian yang ketiga, menghambakan diri dalam pekerjaan. Ya kan? Ini dalam hukum Tuhan itu dia taat, diam dalam hukum Tuhan itu.
dengan senantiasa berdiri dalam wajib dan sunat, dan senantiasa meninggalkan haram dan makruh serta subhat. Inilah yang dikehendaki Tuhan di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Nah, ini para jemaah. Bukan harus menghentikan pekerjaan, bukan harus tidak bekerja, tidak. Sewaktu sibuk bekerja ini penghambaan diri di 3 tempat itu berlangsung para jemaah. Bahkan mempunyai semangat yang tinggi, kemauan yang keras apabila diisi dengan ubudiyah. Nah, disinilah para jemaah kita kembali kepada awal. Jadi dengan ilmu usuluddin ini, ilmu tauhid ini akan berdiri atau menegakkan sifat-sifat kehambaan itu, ya, yang disebut dengan sifat ubudiyah. Lama memang ini para jemaah. Kita sudah berbelasan tahun mengaji ilmu tauhid ini, masih besok itu menyaksikan hal makhluk, hal dan ihwal makhluk, masih syirik rupanya. Nah, di sini dituntut sebelum kita penuh dan full menyaksikan zat sifat apa Allah Ta'ala berlaku atas tiap-tiap mungkinan wujud ini, selagi itu kita syirik kepada Allah, selagi itu kita menghambakan diri bagi lain-lain daripada Allah itu. Nah, ini dituntut kesungguhan para jemaah. Sehingga dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu usul atau ilmu tauhid itu akan berdiri, akan tegak sifat-sifat ubudiyah atau kehambaan itu. Nah, jadi bukti-bukti sudah mencapai kepada makom ubudiyah itu, salah satunya itu hilang atau tercabutnya sifat basyariah manusia itu, atau lepasnya tabiat atau ruh tubi'i itu. Jadi sudah berpindah alam mereka itu dari badan jasmani bernyawa kepada ruh tubi'i, sifat basyariah manusia banyak itu, pindah alam berbadan jasmani bernyawa kepada rohani. Itu bukti sudah tercabut sifat basyariah, sudah lepas wujud akuan itu. Aku gagah, aku hebat, aku pintar, aku cerdik, aku pandai, aku bijaksana, dan lain-lain itu. Itu lepas. Jadi selagi ada sifat tubiat ini, merasa aku itu, selagi itu orang itu syirik hobi. Selagi syirik hobi, maka seluruh amal tidak diterima. Jangankan disuruh, mereka tidak disuruh orang-orang syirik itu melakukan amal ibadah. Jadi bukankah amal ibadah tadi menyenangkan atau memberikan nikmat dan rahmat karunia kepada seorang yang mengerjakan bagi orang syirik itu, tetapi berubah menjadi azab seluruh bentuk amal ibadah itu. Karena disertai dengan syirik hobi yang menghasilkan buah ibadat itu riya, sem'ah kepada Allah itu. Nauzubillahi min dzalik. Itu satu bukti tercabutnya sifat basyariah wujud akuan itu. Bukti-bukti sudah menghambakan diri, sehingga tertanam perasaan mereka itu mati maknawi itu, la haula wala, di dalam setiap hal dan ihwal, baik di waktu sembahyang atau sholat itu maupun di luar sembahyang itu, seluruh pekerjaan itu tertanam perasaan la haula wala. Dialah menyaksikan sifat asma afal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jamaah, dengan ngaji usuluddin itu akan menegakkan sifat kehambaan. Ciri la ubudiyah itu bagi mereka itu adalah orang yang ubudiyah itu selalu akrab dengan Tuhan itu. Inilah para muqarrabin, orang-orang yang hampir, yang akrab kepada Allah itu.
Mana kelompok golongan orang yang muqarrabin ini yang 24 jam itu selalu hadir hati serta Allah. Hendak ke kebun mereka, nekan kaki kiri, ngangkat kaki kanan. Dia saksikan beserta perintah kodrat, iradat, ilmu hayat zat Allah Ta'ala. Mereka duduk dalam rupa iman. Mau ke masjid, mau pergi ke pengajian, mau pergi ke kantor, mau pergi berdagang, selalu dia hadir hati serta Allah. Itu bukti orang-oranglah sudah mencapai makom ubudiyah kepada Allah itu. Masing-masing buktikan ya. Kita tidak bisa saling buktikan. Buktikan sendiri-sendiri para jemaah. Yang ketiga, buktilah ubudiyah itu hapus gangguan di dalam hati yang disebut ahyar itu. Alam itu banyak dalam hati ini, seperti beramal, minta puji, beribadat itu mengharap pahala, mengharap surga, mengharap berkawin dengan bidadari, itu habis. Ya. Kemudian di dalam sholat itu habis bikin pahat, habis kalangan, habis menghitung duit ya sewaktu sholat. Yang hadir di dalam hati itu namanya ahyar. Ya. Nanti kamu sewaktu sholat hadir, kadang nangkul, kadang pandai. Ya. Yang hobi mancing dan sembahyang dia mancing. Itu sama sekali ahyar gangguan. Dan banyak lagi gangguan-gangguan yang di dalam hati apabila kita berbuat baik itu. Ingin dibalas, ingin dipuji dan lain-lain ya. Dan akan melaksanakan artinya suatu pekerjaan baik, perintah atau hukum Tuhan ini banyak sekali yang menghalangi. Jangan dulu, nanti dulu dan lain-lain sebagainya. Itu sama sekali ahyar yang mengganggu hati para jemaah. Nah itu habis. Itu bukti artinya orang-orang itu sudah tertanam sifat ubudiyah kepada Allah. Yang keempat para jemaah bukti sudah ubudiyah tadi. Rindu roh kepada yang menjadikan. Selalu rindu kepada Allah itu. Ya. Nah, jadi apabila rindu itu selalu dibicarakan, selalu diingat berzikir itu. Selalu artinya dipuji-puji. Selalu artinya ditaati apa perintahnya. Itu bukti rindu kepada yang menjadikan tadi. Ada dak 24 jam ngomongkan mas pitis, beras padi, anak bini. Tidak pernah ngomongkan Tuhan itu. Tuhan baik, Tuhan gagah, Tuhan kekasihku, tidak pernah kan? Itu bukti belum ubudiyah kepada Allah. Belum menghambakan diri kepada Allah. Nah, kemudian bukti ubudiyah itu yang kelima, ya, nyata rahasia ketuhanan. Bagaimana nyata rahasia ketuhanan? Sesuatu yang didatangkan oleh Allah, seluruh wajah kejadian sudah nyata, sudah kelihatan, itu af'al Allah. Itu dijadikan oleh Allah, sehingga timbul kita menerima apa-apa yang didatangkan Allah dengan sekali sabar atau sekali syukur kepada Allah. Nah ini 5 perkara inilah pokok-pokok ya, hal-hal yang mendasar yang sangat tajeli bagi orang-orang yang telah duduk dalam makom ubudiyah itu. Nah ini buktikan oleh kita sendiri-sendiri. Apakah sudah ada 5 perkara ini? Minimal 1 ya. Minimal 1 ya hendak diambil dari 5 perkara ini.
Nah, inilah kajian kita pada malam hari ini para jamaah. Ya. Jadi supaya tercabut atau hilang wujud basyariah itu, wujud tabiat manusia itu, yaitu wujud akuan itu. Selagi masih ada dakwah kita, pengakuan kita, wujud kita ini, selagi itu amal itu syirik kepada Allah, selagi itu amal tidak diterima, selagi itu kita mendapatkan dosa besar melakukan amal ibadat itu. Amal ibadat itu suci, berupa nur, hendak dikerjakan oleh orang suci. Berdosalah orang-orang yang melakukan amal itu dengan tidak suci, dengan penuh najis, seperti syirik dan munafik dan kekafiran itu. Ya, maka tidak sah, tidak diterima, dan amal itu akan menjadi azab kepada seseorang yang melakukan tanpa kesucian hati tadi, yaitu yang lepas daripada syirik, munafik dan kekafiran itu. Nah, inilah pokok pangkal para jamaah. Seawal-awal kita menghadap Allah itu, ya, mematikan diri sebelum mati, baru bersih, baru suci. Ya, orang suci inilah baru diperintahkan untuk melaksanakan amal ibadat tadi. Amal ibadat bentuk pandangan, penyaksian tadi, itu ubudiyah itu. Bentuk perasaan, merasakan hamba tadi. Bentuk zuhir, pekerjaan seperti dalam rukun Islam 5 perkara itu. Sama sekaligus itu dilaksanakan 3 tempat penghambaan diri ini kepada Allah, baru diterima para jemaah, baru suci. Suci pandangan, suci perasaan, dan suci pekerjaan. Inilah hakikat seorang itu wasul atau wusul sampai kepada Allah itu. Habis wujud kita yang ada wujud Allah. Habis akuan kita yang ada aku Allah. Habis segala kehendak iradatku yang ada iradat Allah. Ini hakikat sampai. Habis aku tidak beramal lagi, yang beramal itu tiada lain, kodrat, iradat, baru sampai amal itu. Paham ya? Nah, untuk membuang wujud akuan ini, ngajinya terus. Ya, 40 tahun pengajian ini belum tentu lepas wujud akuan itu. Itulah maka kita berjihad para jamaah, sama-sama agar keluar dari wujud basyariat, yaitu tabiat itu. Yang dia tertanam saksun waham sangka, akalnya akal daruri, dirinya diri tabiat, dan pengambilan cuma sebelah. Ya, hendak surga tidak mau neraka, hendak untung tidak mau rugi, hendak sehat tidak mau sakit, hendak punya uang tidak mau buntu. Ini hal tabiat para jamaah, yang mana dia selalu menentang hukum Tuhan itu, tidak terima apa-apa yang didatangkan oleh Allah itu. Nak lemak dewek baik. Nah ini tak maju dengan Tuhan ya. Jadi keduanya itu mau tidak mau didatangkan Allah, pasti kita terima. Ketidakan ubudiyah tidak akan dapat menerima hukum Tuhan ini. Dengan ubudiyah, seseorang hamba itu dapat meluluskan hukum-hukum Tuhan tadi. Baik hukum yang ditetapkan seperti rukun Islam 5 perkara, maupun hukum yang dihukumkan seperti takdir ilahi itu. Nah, inilah materi kajian kita malam hari ini. Mari para jamaah majelis sama-sama kita buka, kita awali dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini kiranya Allah akan membukakan hati kita sama sekali untuk menyelami rahasia-rahasia ubudiyah kepada Allah yang dikarangkan di dalam kitab hikam yang insyaallah akan kita kaji dan kita bicarakan malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sekali lagi kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Syekh Imam Tajuddin Iskandaria serta guru-guru kita, musohe kita hingga ke atas. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi para jamaah kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada arwah ibu bapak kita, nenek moyang kita, kaum kerabat, kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para jamaah yang punya kitab itu di halaman 81 baris 11 dari atas ya. Mari kitab ini sama-sama kita telaah, kita kaji, betul-betul memperhatikan, mengosongkan hati serta membuka telinga batin kita masing-masing untuk mendengarkan apa-apa yang disurahkan oleh guru pada malam hari ini. Dengan matan Bismillahirrahmanirrahim. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da pana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilahi abada. Artinya para jemaah, jikalau bahwasanya engkau tiada sampai kepada Allah, melainkan kemudian daripada panah segala kejahatan dan hapus segala dakwamu, niscaya tiadalah sampai engkau kepadanya selama-lamanya. Nah, ini para jemaah. Jadi maksud kalimat di sini, selagi kita masih ada wujud akuan, merasa aku, inilah syirik hupi. Ibu segala kesalahan, bapak segala kejahatan. Selagi masih aku tersebut, selagi itu seluruh amal ibadat tidak akan sampai. Seluruh persembahan kita kepada Allah itu tidak akan sampai. Termasuk nyawa kita begitu mati itu, berpisah ruh dengan jasad itu, tidak akan sampai kehadiran Allah itu. Gentayangan di alam ini para jemaah. Nauzubillahi min dzalik. Selama-lamanya tidak akan sampai. Sampai ke akhirat tidak akan sampai. Nah, setelah kita selidiki selama ini amal ini ya, aku galau ya, sudahlah, buanglah itu. Jangan lagi dikenang, jangan lagi diingat. Itu tidak akan sampai. Bertobatlah kita. Jadi minta ampunlah para jamaah. Inilah dosa yang hampir seluruh manusia tidak mengetahuikan. Bahwasanya kita sudah berbuat taat sebuah ibadat, ternyata melakukan dosa-dosa yang amat besar. Jadi dengan ibadat yang kita lakukan selama ini, kita berdosa besar. Bertobatlah, minta ampun. Ya, kenapa? Karena kita puasa, beramal ibadat dengan sombong, dengan riya, dengan sum'ah, dengan minta puji, minta balas. Kemudian dengan wujud akuan tadi, syirik hobi itu. Ya kan selama ini kan? Minta ampunlah, kita bertobat, jangan lagi. Ini hebatnya hikam ini Pak. Dibongkar habis. Yang kiai manapun tidak ngaji hikam ini, tidak ngaji tasawuf, tidak akan terbongkar rahasia itu. Timbul rasa perasaan, menyangka sudah saya sudah beramal banyak, saya sudah berpahala banyak, saya sudah banyak melakukan amal ibadat, saya sudah mendapat surga. Inilah SP, orang salah perasaan. Bersyukur kita SP ini diketahuikan sekarang. Aji. Kalau tidak mengaji ilmu tasawuf ini, kita hikam, sampai mati, sampai di akhirat tidak tahu bahasa kita SP, salah perasaan. Bersyukur kita. Ya. Sekarang sudah mengetahui, ternyata saya selama ini salah perasaan.
Ya, salah perasaan, amal tidak diterima, merasa diterima. Itu. Merasa amal kita baik, ternyata dalam kejahatan, dalam laknat Allah, dalam benci Allah. Nauzubillah min dzalik. Semakin banyak ibadah, semakin jahat kita. Semakin merasa suci, semakin merasa baik, ya, semakin merasa mulia. Ini kejahatan yang besar di sisi Allah. Ini murka Allah para jemaah. Seluruh kiai-kiai orang-orang alim itu yang tidak mengaji ilmu hati ini, demikianlah perasaan mereka tatkala dia beramal ibadah, merasa suci, merasa baik, merasa cerdik, merasa alim. Surga punya dia, kata dia. Inilah kejahatan yang tersembunyi dalam zuk yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang sufi para jemaah. Paham ya? Jadi selagi ada dakwah kita, pengakuan kita masih merasa aku, selagi itu tidak akan sampai seluruh amal ibadat tidak sampai tidak terima. Sampai ke kita mengembuskan nafas terakhir pun tidak akan sampai kepada Allah selama-lamanya. Amin. Di akhirat masuk neraka, tidak sampai kepada Allah, kepada kesenangan itu. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena ia wujud akuan itu ya sifat yang lazim bagimu. Dari kupe kita ini aku tuh, ya, sampailah umur kita masing-masing sekian. Aku punya aku, milikku, mendak aku, oleh karena aku sama sekali. Lazim kan? Lah menjadikan mula sama lazim. Nah, untuk mengubah kelaziman ini bukan mudah. Itu membuang wujud akuan itu terlalu sulit. Perjuangan yang amat sangat itu. Dituntut kesungguhan, ya kan? Ketelitian kita dalam pelaksanaan itu. Demikian itu wujud akuan sifat yang lazim bagimu. Tiada boleh tinggal daripadamu. Artinya 24 hari itu tiada boleh tinggal 24 jam. Sulit membuangnya itu. Lihat kita keluar dari majelis ini. Dibilangkan orang bodoh ngabang kan? Nah, itu kan kembali kepada wujud akuan. Sadar atau tidak sadar. Ya, dalam majelis ini dibilang bodoh tersenyum kan? Tetapi keluar dari majelis ini dibilang bodoh, buyan ngabang, berdenyut. Nah, itu bukti masih akuan tadi. Nah, bukti sulit katanya hilang. Yang tiada boleh tinggal daripadamunya, melainkan dengan menghilangkan wujudmu. Nah, itu maka kata Nabi, mutu qabla anta mutu, matikan diri sebelum kamu mati. Inilah mati makni dalam tauhid itu. Jadi kata Nabi, seawal-awal kamu berhadap kepada Allah, seawal-awal hendak bertemu kepada Allah, seawal-awal hendak sampai kepada Allah, matikan diri sebelum mati. Nah, rasa mati ini tidak mau, sulit. Dengan menghilangkan wujudmu, wujud akuan itu bukan mudah itu. Tetapi jikalau engkau pikirkan, ya, niscaya engkau dapat segala kebajikanmu itu kejahatan. Nah, setelah kita pikir-pikir segala bentuk kebajikan kita selama ini amal ibadah, kejahatan rupanya dengan wujud akuan itu. Tidak sadar kita kan? Merasa kita sudah baik, merasa sudah berpahala dan lain-lain. Tidak tahunya kejahatan. Kejahatan yang mendasar syirik hobi, merasa aku itu ibu segala kesalahan, bapak segala kejahatan. Bentuk lain dia akan timbul zuhir kejahatan itu, seperti minta upah kepada makhluk, minta terima kasih tatkala berbuat baik kan, minta dipuji, minta dibalas. Kepada Allah minta pahala, minta surga, minta bidadari, itu kejahatan.
Tidak tahu manusia. Syirik kopi. Oi, dalam lapas katanya sholat itu karena Allah. Ternyata hatimu karena dusto engkau. Dusto itu ciri orang munafik. Di mana tempat orang munafik itu? Neraka jahanam. Kapan dilihat para jamaah? Yang sholat, yang ibadat, yang ngaji orang munafik semua banyak. Orang syirik sama sekali. Orang kafir sama sekali. Yang mereka tidak ada ayat dan hadisnya disuruh. Adakah ayat Al-Quran membolehkan orang syirik, orang kafir, orang munafik sholat, berbuat baik, bertobat dan lain sebagainya? Tidak ada. Tidak ada. Itu maka dengan ilmu ini dituntut supaya kita beriman. Seseorang belum akan terbit aqaidal iman, nurul iman dan nurul din itu sebelum mengaji sifat 20. Begitu paham zat Allah, sifat Allah, asma Allah, apal Allah dan hukum Allah, baru terbit nurul iman, suatu kepercayaan itu kepada Allah tuh, karena dia sudah kenal. Nah, mereka ini yang disuruh untuk menerbitkan iman, ilmu usuluddin, ilmu tauhid ini. Sudah beriman baru disuruh beramal ibadah. Ini ojok-ojok dengan iman lagi tidak tahu syarat iman, rukun iman, rupa iman, arti iman, ya, pasal iman, tidak tahu. Sembahyang mereka, haji mereka, berbuat ibadat mereka, ini taklik buta namanya, ya. Mengotori amal ibadat hak milik Tuhan itu. Sholat tuh punya Tuhan itu kan, buatnya Tuhan, ya, dari Tuhan. Sholat itu dijadikan oleh Allah, hak milik Allah. Yang mengerjakan sholat itu Allah, kembalinya kepada Allah. Yang menerima siapa sholat? Allah, bukan gedemu. Allah. Puasa, haji. Jadi menurut pesanan tuh Tuhan. Jangan bikin sendiri-sendiri. Menurut agama aturan Allah, segala sesuatu amal ibadah. Itu maka dituntut ilmu dulu. Kita lanjutkan para jemaah. Jadi setelah kita pikirkan, ini saya kalau dapat segala kebajikan kita selama ini, rupanya kejahatan para jemaah. Setelah mengaji ilmu tauhid, masya Allah, syirik kata kita selama ini. Seluruh amal kebaikan aku selama ini ku kerjakan dengan wujud aku itu, rupanya itu suatu kejahatan, syirik, hobi, riya. Masya Allah. Dan segala haqaiqmu itu dakwah, dan segala kebenaran itu pengakuan, ya, karena tiap-tiap suatu itu kembali kepada sifatmu, dan demikian itu dikehendaki jauh dalam tiap-tiap hal daripada Tuhanmu. Nah, jadi semakin kita menilik kepada makhluk, merasa aku dalam segala hal, benar aku, hebat aku, gagah aku, bisa aku, kuasa aku, pintar aku, bijaksana aku, itu dalam haqaiq itu, semakin demikian semakin jauh kepada Allah. Tambah lama tambah jauh. Mana orang-orang yang jauh kepada Allah? Yang tatkala dia selalu berhadap kepada makhluk, baik makhluk aku wujud diri kita maupun makhluk di luar diri kita. Semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh. Kata Allah dalam hadis kudusi, siapa hambaku yang jauh daripada aku, ku beri kesusahan. Berpikirlah kamu besok itu kalau susah, berduit susah, buntu susah, sehat susah, sakit susah, itu bukti jauh daripada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Dan kata setengah mereka itu, bahwa tiadalah sahilang barang yang ada, iya tobiat,
dalam kejadian. Itu kata orang-orang muwahhidin, itu orang-orang tauhid, orang-orang ma'rifat itu. Ya. Tidak akan hilang tabiat manusia itu. Ya. Mana awal tabiat itu wujud akuan, merasa aku itu. Memang sulit. Buah dari merasa aku itu hendak balas Mu'tazilah berjabat atas amal. Pengambilan cuma satu dari Allah, mengambil sebelah. Kalau berdagang dia ngambil untung, tidak mau rugi. Nah, ini tidak akan hilang tabiat ini. Dalam kejadian apapun yang terjadi di alam ini. Dan hanya saja hamba memeliharakan amal pada segala sifat yang jahat. Maka bahwasanya barang yang dalam asal kejadian itu mustahil bahwa hilang ia melainkan dengan ada muzat itu. Nah, kecuali dengan mematikan diri ada muzat itu. Jadi sebelum kita ngaji ilmu tauhid tidak akan hilang wujud tabiat itu. Artinya dengan kata lain, selagi kita masih dalam wujud akuan, wujud dakwah itu, selagi kita berbadan jasmani bernyawa kepada tabiat. Nah, dengan menuntut ilmu tauhid ini dengan sungguh ya, dengan mematikan diri sebelum mati itu ada muzat itu. Maka kita berpindah alam, berbadan jasmani bernyawa kepada rohani. Laju aku Allah. Bentuk hakikat itu. Bentuk syariat akuat. Yang selama ini tabiat hakikat dengan syariat sami mawon podo. Akunian kan? Inilah syirik. Sebelum Adam zat matikan diri dalam kajian tauhid. Nah, kata dalam ilmu fikih matikan diri itu. Ya. Sudah ngaji ilmu tauhid lagi tak mati-mati kita nih. Paling mati bro, mati kero. Ecak-ecak mati. Apalagi tidak menuntut ilmu tauhid. Udah itu. Ibarat kayu oleh hidup inilah laju banyak kayu singgah ya. Benalu. Coba kalau mati, ulat tidak mau singgah, benalu tidak mau singgah, segalanya tidak mau singgah. Terus kita lanjutkan dengan lanjutan matan para jemaah. Walakin iza arodaan biwasilaka ilaihi sataro wasfaka biwaspihi wa khotta na'taka bina'tihi. Dan tetapi apabila dikehendaki Allah Ta'ala menyampaikan akan dikau kepadanya. Nah, jadi para jemaah, mana orang-orang yang sampai kepada Allah itu? Orang-orang yang telah dikasihi Allah. Nah, syarat untuk kasih kepada Allah mana dia? Menghilangkan wujud akuan. Sehingga dia, seseorang hamba itu akan mendapat rahman dan rahim Tuhan. Ya. Jadi mana rahman Tuhan itu? Yang itu yang membawa seseorang itu sampai kepada Allah dengan rahman itu. Dengan rahman Tuhan seseorang itu diperlihatkan yang berlaku atas diri seseorang itu kodrat, iradat, ilmu, hayat, zat. Itu rahman Tuhan. Inilah fadl Tuhan itu. Ya. Rahman Tuhan itu diberikan kepada hamba yang dikasihnya itu. Sehingga ditarik untuk sampai kepada Allah melalui Rahman dan Rahimnya. Mana Rahman Tuhan itu? Kita diperlihatkan sewaktu melakukan segala bentuk pekerjaan amal ibadat tadi, kelihatan itu kelakuan sifat ma'ni yang 7. Kemudian disampaikan dengan Rahimnya. Mana Rahimnya? Hidayah itu. Diberikan hidayah itu. Itu cara Tuhan menarik hambanya untuk sampai kepada Allah.
didatangkan hidayatullah itu, fadlnya itu, karunianya itu, inayatnya itu, sehingga ditarik dengan nur-nur perbendaharaan Tuhan ini sampai kepada Allah dengan nurul ma'rifat itu. Paham ya? Itu Rahman Rahim Tuhan itu. Bukan mudah itu para jemaah. Nah, dipenuhi dulu di awal tadi. Nah, menghilangkan artinya wujud akuan itu bukan mudah. Demikianlah apabila dikehendaki Allah menyampaikan akan dikau kepada hambanya ini, niscaya ditutupinya sifatmu yang jahat dengan sifatnya yang baik. Ya, mana sifatmu yang jahat tuh? Merasa aku tuh ditutupi dengan sifat yang baik. Laju kelihatan Rahman Tuhan, kodrat, iradat. Laju tertanam perasaan la haula wala mati. Sampai. Itu maka orang sampai itu melalui Rahman Tuhan, habis kuasaku yang ada kuasa, habis kehendakku yang ada kehendak, sampai mereka itu dengan Rahman Tuhan. Dan kemudian ditudunginya noktamu yang panah dengan noktamu yang bako. Ditudungi, ditutupi sifat-sifat yang panah. Wujud kita panah itu, wujud akuan itu panah, itu rusak bina. Kuasa kita, iradat, kehendak kita, ilmu kita, itu panah. Ditutupi. Diganti dengan yang bako, dengan Rahman Tuhan tadi. Yaitu saya menyaksikan, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkata, yang kuasa Allah, yang menentukan Allah, yang tahu Allah, yang hidup. Itu ditolongi dengan yang itu sampai mereka itu. Ya. Sehingga habis segala daya upayaku, yang ada daya upaya terpakai. Hadis Nabi la haula wala quwata illa billahil ali. Mudah melapaskan itu. Dikit-dikit la haula wala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kapan bunyi? Cuma nol. Besok itu masih kuat. Aku gagah, aku mendak aku. Oleh karena aku. La haula wala apa itu? Kita lanjutkan para jemaah. Nah, maka tiap-tiap nokta sifat, ya, maka tiap-tiap nokta daripada segala nokta atau sifat daripada segala sifatmu, apabila dihadapkan kepada hak ta'ala atasnya dengan berbetulan daripada segala asma'nya dan segala sifatnya, niscaya hapuslah wujudmu dalam wujudnya. Nah, itu kan, ingat ya, semenjak manusia dijadikan, makhluk-makhluk dijadikan sampai kiamat, sesaat pun sekalipun tidak Tuhan menunjukkan kehendak makhluk. Ingatkan itu. Ingat baik-baik. Ya. Nah, tidak akan diturutkan kehendak makhluk, kehendak manusia mulai Nabi Adam dijadikan sampai manusia terakhir hari kiamat itu, sekalipun tidak Tuhan itu menurutkan kehendak makhluk, yang jadi masih kehendak Allah. Fil waqtil lazi yuridu la fil waqtil lazi turidu. Pada waktu apa-apa yang kamu kehendaki, belum tentu pada waktu itu Tuhan menghendaki. Yang akan jadi masih kehendak Tuhan. Berpikirlah kita pada jemaah. Coba diadu kehendak kita dengan kehendak Allah, jelas kalah, jelas binasa, jelas tidak akan jadi. Yang jadi kehendak, oi kamu kalau kita dipacak sekendak, hebat kita nih. Jadilah setengah menit diberi. OI punya aku dewe, kata si A, jadi itu, ya kan? Jadi itu. Tidak diberikan ini lagi rusak alam ini, apalagi diberikan. Masing-masing berebut. Kata si A, OI punya aku,
Kata si BOI penyaku, laju belago. Ya, nah justru itulah tidak diberikan oleh Allah. Tidak ditujukan kehendak makhluk itu. Yang terjadi itu sudah ditentukan oleh kodrat iradah. Itu maka sulit kudim tajisi kudim iradah dengan tajisi hadis kodrat menjadikan mungkin yang 6. Inilah takdir ilahi. Yang siapapun tidak dapat mencarikan, menentang, mengubah takdir ilahi itu. Walaupun para anbiya dan aulia, apalagi potongan kita nih. Sudah nurun-nurun lah baik. Tuhan. Terimalah dengan ikhlas. Dapat nikmat. Jadi mana orang-orang yang sampai dalam takdir ilahi? Dia menerima dengan senang hati, dengan lapang, dengan riang gembira, lalu dia bersyukur atau sabar. Ini orang sampai kepada Allah sewaktu takdir datang. Belum tentu sampai di dalam sholat. Nah, jadi apabila dilawankan, diadu irodat mungkin ini irodat makhluk, kehendak makhluk dengan kehendak Tuhan, niscaya hapus irodat makhluk. Tidak akan menang para jemaah. Ya, habis wujud kita ini. Nah, demikian itu. Apabila kita sudah disayangi oleh Allah, akan disampaikan oleh Allah dengan rahman-Nya tadi. Maka digoibkan engkau daripada syuhud engkau, penyaksian kita, wujud kita tadi. Dengan syuhudnya Allah itu. Habis pandangan kita, penglihatan kita, tilik kita, yang ada pandangan Allah, tilik Allah, syuhud Allah, iradat Allah, kuasa Allah. Sampai. Bukan mudah itu. Inilah perjuangan pada jihad. Nah, maka para jemaah barang siapa dihadapkan dengan isim jalalah, kegagahan Tuhan. Ini saya karamlah ya di dalam laut infirad. Mana di laut karam mereka itu tenggelam di dalam tauhid itu. Di dalam infirad iradat Allah itu dengan hak atasnya. Ya. Siapapun kata Allah dalam Al-Qur'an, "Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Seseorang kaya itu kata Allah, hari itu, jam itu, saat itu engkau jatuh bangkrut. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, bangkrut. Tidak bisa melawan, tidak bisa ditentang, tidak bisa diurungkan, tidak bisa dirubah iradat Tuhan itu. Maka seseorang itu hancurlah mereka, kalamlah di dalam laut kehendak Allah, iradat Allah itu. Tidak macam ini. Nah, tinggal kita bagaimana? Serahkanlah iradat itu memang hak dan milik Allah. Tertanam perasaan kita, la haula wala, dikehendaki, digagahi oleh Allah. Senang baru hidup. Kita ini para jamaah, penyebab susah hati itu karena ada kehendak, ada iradat. Ada iradat mungkin, iradat kita itu, kehendak kita itu. Coba habiskan kehendak kita itu. Senang hidup nih. Yang ada kehendak iradat Allah. Nah, kehendak kita ini banyak, dah habis, nafsu. Ya? Nak ini, nak itu, nak ini, nak itu. Tambah tua, tambah banyak. Nafsu semakin besar, tenaga kurang. Lah tua, lah bungkuk, masih nak berbini. Nak kemana lagi kau? Ya kan? Nak berdiri lagi lah diangkat orang. Masih. Kita lanjutkan para jemaah.
Nah, maka dengan isim jalalah, kegagahan Allah itu, bagi orang-orang yang sampai kepada makom ubudiyah itu, ya kan? Dia selalu karam atau menerima, menunjukkan, ya, iradat Allah itu. Habis yang dikehendaki bagi mereka ini yang ada kehendak Allah. Dengan hak ta'ala atasnya, nikmat tafrid tadi itu satu karunia daripada hak Tuhan itu. Siapapun yang menerima kehendak Allah, mengetahuikan bahasa dia digagahi, dikehendaki Allah, diterima, Tuhan langsung menurunkan suatu nikmat, ketenangan dan kesenangan kepada hambanya itu. Maka tiadalah tinggal baginya khobar dan tiada asar. Nah, tinggal khobar dan asar habis. Seperti ngapopulo, laku katokan, habis itu. Mentak aku, habis khobar itu. Ini masih kadang, kapan tak tertuju kendak. Aturannya, meskinya, ngapopulo. Nah, itu habis. Ya, kalau kita tenggelam di laut iradat Tuhan itu. Cocok kalau berhasil olehku masih khobar tuh, masih ada khobar. Ini habis khobar, yang lagi banyak cerita maksudnya. Sama payahnya, susahnya, dikendaknya sulit, berjuang kita sama-sama. Dia berdecak-decak tuh, nggak tuju kendak itu. Mandi orang nyato bicara mestinya aturannya begini begitu, itu cocok. Lah sangat nyato dia tak akor dengan Tuhan itu, ya. Akor. Jadi kehendak Tuhan masih jadi, kita dapat apanya? Dapat azabnya sirik. Nah, menujiku besok pagi ya, sudah terimalah baik, tujulah kehendak Tuhan. Senang hidup, disenangkan, diberi nikmat oleh Tuhan. Itu para orang arifin itu, para aulia itu, para wali Allah. Kehidupannya senang itu bukan karena ada harta. Ya. Nah, bukan itu. Dia senang senantiasa itu karena sudah habis kehendak dia, iradat dia. Itu. Coba buktikan besok-besok sama-sama ya pagi itu. Kita sendiri sini membuktikan nak menghabiskan kehendak itu. Dapat tak senang? Buktikan omongan guru kita nih. Apabila habis iradat kita, kehendak kita, datanglah kesenangan itu. Allah mendatangkan kesenangan. Didatangkan oleh Tuhan. Kita buktikan itu. Kamu nih kalau tidak buktikan kamu nih. Iyo. Tak bukti. Kamu tahu ya? Kita punya anak 7, 8 kena datang ke rumahnya tuh. Nah, itu bagi orang tahu cocok sama sekali. Karena iradah itu saya tidak boleh bersamaan. Itu maka dikatakan lakum dinukum, agamamu, agamaku. Kendakku, kendakmu. Tuhanku. Jangan bersamaan, oi. Tak boleh besok itu Tuhan bersamaan ya. Samaan Tuhan tak jadi. Sendiri-sendiri dengan Tuhan. Kalau bersamaan pasti ribut kamu. Seperti anak 7, 8 sama ibunya. Kendaknya kan lain-lain. Maksud kamu nak menunjukkan kendak kamu. Itu ribut tuh. Dia tak nurut kata kamu. Bukan tak nurut. Sangat nurut dia tuh. Nurutkan kendak Tuhan tuh. Ya kan? Mana nurutkan kehendak kita, maaf baik, sorry baik. Nah, itulah makna hakikat kita ini Tuhan itu tak samuan. Ya, sendiri-sendiri.
Irodat itu sendiri-sendiri. Untung sendiri-sendiri kamu. Kalau sama uang 8, anak 7, 8, 9 datang ke bapaknya. Kapan kulu? Kulu kalau. Kapan nak tidur? Tidur kalau. Kapan nak ngomong? Ngomong kalau. Nah pening kamu. Ada yang nak kulu, ada yang nak kiri, ada yang mantap di rumah. Ini ya, banyak cara. Bersyukurnian gitu. Kendak itu lain sendiri-sendiri. Terus kita lanjutkan. Dan barang siapa dihadapkan dengan isimnya Rahman. Dengan isim Rahman ini salah satu Tuhan menarik menyampaikan kepada Allah itu kepada dirinya itu dengan Rahman itu. Mana Rahman Tuhan itu? Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itulah kasih Tuhan. Ya. Kalau tidak ngaji ilmu tauhid usul itu, kita tidak kenal dengan Rahman Tuhan tuh. Tidak kenal dengan kasih itu Tuhan. Jadi siapa yang telah dihadapkan dengan isimnya Rahman, ini saya takluk menjadikan kata nuntut dia pada wujudul Rahmaniyah. Dan berlakulah pikirnya daripada segala alam yang isia, padahal berdiri serta syukur daripada segala nikmat yang abadiah itu, nikmat ijad itu. Saya lihat di bentuk isi ini, katanya, tangan ini tidak kuasa, yang kuasa kodrat. Mata tidak melihat bentuk yang isi ini, yang melihat basar. Terus dan lain-lain, telinga tidak mendengar, yang mendengar sama. Terus dalilnya melihat hisia tatkala yang hisia ini mati, ditinggal oleh yang 7. Itu dalilnya. Rupanya si A itu pintar, gagah, belaga, besar tinggi, berilmu, banyak gelarnya, melawan, kaya, berit, mati, habis. Pintarnya habis, cerdiknya habis, gagahnya habis, melawannya habis. Seluruh itu dia tidak tahu menanggung lagi. Mati. Itu dia tilik. Nah, sewaktu itulah dalil yang sangat mantap sehingga kelihatan sewaktu kita sedang gagah, kelihatan itu gagah Tuhan. Tatkala kita tahu itu tahu Tuhan. Tatkala kita hebat itu hebat Tuhan. Tatkala kita mulia kelihatan itu mulia Allah. Nah, ini dihadapkan dengan isim Rahman sehingga sampai kita habis muliaku yang mulia, habis kuasaku yang kuasa. Nah, ngaji itu mendak ngaji kapan? Sehebat aku gagahku kan? Lagi lah ngaji, lagi masih hebat aku gagahku. Nah, untuk dihadapkan dengan isim Rahman ini lama untuk ilmu. Nak menyaksikan di alam diri kita tiada lain kodrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, maupun kepada yang lainnya itu melihat yang lain demikian juga itu. Itu sulit, kadang tidak tembus-tembus basirot itu mata hati itu. Untuk menyaksikan hal yang demikian itu nikmat ijad itu. Masih merasa aku itu kan. Inilah perjuangan. Jadi demikianlah Rahman Tuhan dihadapkan kepada kita sehingga kita menyaksikan di alam diri kita maupun di luar diri kita seluruh makhluk nih. Seluruh host bagi diri kita berbuat baik itu tiada lain dengan wujud karunia yang berbuat baik itu bukan aku melainkan itu kerja kelakuan kodrat, iradat, ilmu, hayat, zat Allah Ta'ala. Lepas dari sini kopi. Inilah kalau dalam makom sufi awamnya ikhlas. Ya. Bidayanya pangkal perjalanan ikhlas itu lepas daripada syirik hobi, memandang wujud karunia setelah dihadapkan Tuhan Rahmannya tadi. Satu itu.
Dan barang siapa dihadapkan dengan isimnya Rohim, Rahman, Rohim, kita sama sekali ini sudah dikasih oleh Allah, diberi nikmat ijad itu sama sekali. Orang kafir, orang syirik, orang munafik, orang Islam, ya, orang beriman sama. Ini kasih Tuhan. Diberi semua, tidak pandang, tidak pilih kasih. Sama sekali kan dengan yang 7 itu kan, tapi pilih kasih. Orang maling, merampok, berzina dengan yang 7 itu. Orang pergi haji, orang alim, orang taat dengan yang 7 itu tidak pilih kasih. Cuma sayang Tuhan belum tentu. Belum tentu diberi Rohim. Jangankan orang-orang yang berlaku jahat membawa sifat mani yang 7 dalam kejahatan. Orang-orang yang sudah beramal ibadat itu sendiri belum tentu dihadapkan Tuhan dengan Rohimnya, dengan sayangnya. Lawan kasih sayang apa? Lawan sayang Rohim. Benci kan? Bukan sedikit hamba Allah yang melakukan amal ibadat yang Tuhan ini dibenci oleh Allah. Apa sebab? Karena belum dihadapkan kepada Rohmannya tadi. Masih merasa aku. Benci Tuhan, syirik. Semakin banyak ia ibadat, semakin benci. Semakin banyak ibadat, semakin jauh kepada Tuhan, tidak akan sampai. Nauzubillahi min dzalik. Inilah hal kebanyakan orang-orang yang melakukan amal ibadah dari hamba-hamba Allah ini. Jadi sebelum dia dihadapkan kepada Rahman Tuhan, belum kan sampai dia dalam makom ikhlas. Ya, di awam ikhlas belum sampai. Masih tetap syirik kopi itu. Nah sebaliknya apabila barang siapa dihadapkan dengan isimnya Rohim, ya, sayang Tuhan itu, ini saya tamkin mantap ia di dalam babul takluk padanya, hingga tiada mendatangkan atas segala hajatnya daripada lainnya, dan demikian lagi pada akhirnya segala asma'nya itu. Mana rahim Tuhan itu, kasih sayang Tuhan, berbentuk hidayah, karunia, fadl. Dengan hidayah, dengan karunia, dengan fadl itu, dengan nikmat Tuhan itu, sampai seseorang itu kepada Allah, ditariknya oleh Tuhan. Itu masuk surga itu dengan fadl, dengan karunia Tuhan itu, dengan hidayah, bukan dengan sembahyang, bukan dengan amal ibadah. Dengan kasihan Tuhan, dengan fadl Tuhan. Itu maksud. Dengan kasih sayang Tuhan itu. Walaupun kamu beramal ibadat, kalau benci, itu tadi. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan tadi, ya kan? Untuk mendapatkan kasihan Tuhan, fadl Tuhan, kita nak berhadap kepada Rahman Tuhan dan Rahim Tuhan tadi. Sehingga kita menyaksikan apa-apa yang didatangkan, dihadapkan oleh Tuhan Rahimnya, seperti hidayatullah itu petunjuk baik, kita ikuti. Saya berbuat baik ini bukan semata-mata wujud diri aku, semata-mata petunjuk Allah, hidayah Allah. Ketidakan hidayah Allah tak akan bisa aku berbuat baik. Sehingga gampang-gampang mau puji, mau pahala, mau balas. Sehingga dia diam bersyukur, dilalukan Allah, dihadapkan Allah, rahimnya tadi berupa hidayah. Demikian fadlnya, demikian karunianya itu. Sehingga mereka itu tamkin mantap di dalam rahim Tuhan itu. Sayang tuh Tuhan, tidak mau keluar lagi. Inilah orang-orang yang berbahagia para jemaah, ya. Kita lanjutkan. Nah maka sesungguhnya apa namanya, dikata segala asma'nya ta'ala itu sekaliannya bagi makhluk, melainkan isim jalalah. Nah itulah makanya asma Allah itu diizinkan dipakai oleh segala makhluk ini. Ya, Rahman, Rohim, banyak 996 asmaul husna. Yang tidak boleh dipakai jalalah Tuhan, kegagahannya itu yang tidak jadi. Yang lain diizinkan, seperti sifat mahmudah milik Tuhan itu.
tetapi kegagahan Tuhan yang tidak boleh dipakai. Tetap kita merasa lemah dan doib itu, melainkan isim jalalah. Nah, maka bahwasanya ia bagi ta'aluk menjadikan, maka ketahui olehmu demikian itu, dan kira-kirakan olehmu akan dia, dan tuntut olehmu akan karunia daripada Allah Ta'ala dalam ilmu dan amal dan hal, ya kan? Ketidaan fadl, ketidaan hidayah, ketidaan karunia Tuhan, maka akan sia-sialah. Karena kenapa? Ilmu tadi, amal tadi akan menjadi amal yang ria, amal yang sum'ah, amal yang ujub, amal yang membawa kepada takbur. Itu maka tuntut karunianya. Bagaimana cara menuntut karunia? Kita mematikan diri tadi, menyaksikan ya atas diriku seperti dikatakan tadi, selalu hadir hati serta Allah, hampir kehadiran Allah itu. Salah satu sifat ubudiyah. Jadi baik mau sholat maupun di luar sholat, kita saksikan, nekan kaki kiri, mengangkat kaki kanan, kita sudah saksikan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'malu basir. Dan Allah itu melihat apa-apa yang kamu kerjakan itu. Dengan dia Allah atau tidak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah serta kamu barang di mana ada kamu, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa tegak, bisa sholat, bisa ke pasar, bisa bekerja, bisa ke kalangan, bisa ke kebun. Aku, kata Allah. Ya, kita saksikan itu. Ini orang muqarrabin itu. Nah, itu tuntut karunia itu. Mana karunia Allah tadi? Seperti lepas wujud akuan. Yang kedua itu hampir kehadirat Allah, yaitu muqarrabin tadi. Yang lain mana lain? Seperti hapus gangguan ayat. Mana yang lain lagi? Nyata rahasia ketuhanan. Itu yang dituntut para jemaah. Mana yang lain lagi? Rindu roh kepada yang menjadikan. Sehingga dia tidak keluar dari hukum Tuhan. Itu yang dimaksud para jemaah. Nah, maka tiadalah jalan kepada tahqiq demikian itu, melainkan dengan terbuka karunia. Tak akan mantap kita, baik musyahadah perasaan maupun pekerjaan dalam hukum Tuhan itu, kalau tidak terbuka karunia, kalau belum ada artinya rahim Tuhan tadi. Lah dengan rahim Tuhan kita mantap ubudiyah itu, ya kan? Ibadat itu mantap, tidak berubah lagi tahqiq. Ada selama ini kan masih musim-musiman. Musim kita mahal, sembahyang. Ya, banyak oleh duit kan. Musim kita murah, air pening tak usuknya, berhenti dulu sembahyang. Tak tahqiq, tak mantap kan? Kadang buntu dia ni mantap sembahyang. Ya. Usuk, nangis-nangis. Berduitlah dikit, kenapa tak sembahyang? Sibuk. Ini munafik, ini jadi ukuran dia. Syukur Tuhan. Nah, dengan karunia Tuhan, dengan rohim Tuhan itu seperti karunianya, hidayahnya, fadlnya tadi ya, nikmat-nikmat itu, mantaplah seseorang itu di dalam ubudiyah, tahqiq mereka itu. Nah, maka apabila telah terbuka bagimu daripadanya karunia rahim Tuhan tadi, maka mudahlah atasmu jalan itu sampai kepada Allah tuh, dan dituju engkau bagi yang tahqiq tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai gitu pada. Jadi Tuhan dalam hadis qudsi, apabila hambaku sampai kepada aku diberi kesenangan. Nah, demikian besok buktikan kita setelah melakukan ubudiyah tadi lah sampai belum, baik dalam sholat maupun di luar berdagang lah sampai belum, segala bentuk yang wajib, sunat atau taat, dan bentuk yang mubah lah sampai belum kepada Allah. Bukti sampai sudah senang di dalam segala hal dan ihwal serta kejadian itu senang. Itu buktikanlah sendiri-sendiri para jemaah. Kita lanjutkan sambungan matan di ujungnya. Payuwassalaka
Fayuwassolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Nah, maka disampaikannya engkau kepadanya dengan suatu yang daripadanya kepadamu, daripada fadlnya dan ihsannya. Nah, ini bagi yang telah mendapatkan artinya Rahman dan Rohim Tuhan tadi, dia akan disampaikan. Allah menyampaikan seseorang itu kepada kesenangan tadi, kepada surga, kepada Allah itu, yaitu dengan fadlnya. Arti fadl itu karunia yang berlebih-lebihan. Ihsannya, kebaikannya, kasihannya itu, petolongnya itu, bukan dengan ibadat tadi ya. Ini. Itulah maka kita hidup ini jangan mencari kebenci Tuhan. Apa kebenci Tuhan? Wujud aku tadi. Cepatlah buang. 1000 kali kamu pergi haji, kalau masih aku masih dalam benci Tuhan. Pikirlah gitu masing-masing. Tuhan itu seperti perempuan, tidak mau dimadu. Ya? Tuhan itu tidak mau dimadu. Ya. Tidak mau diduakan seperti perempuan. Cuma perempuan inilah yang banyak menduakan Tuhan. Jadi lagu aku tak mau dimadu itu lagu Tuhan itu ya. Ngapa mangun kamu nganggut-nganggut? Nah, disampaikan oleh Allah, disampaikan kesenangan. Mana cara sampai itu? Habis kuasaku yang ada, habis kehendakku yang ada kehendak Allah, habis diriku yang ada diri Allah, habis segala perbuatan dan amalku yang ada karunia. Nah, itu baru terima, baru sampai disenangkan. Jadi demikian itu ya, disampaikannya engkau kepadanya dengan suatu yang daripadanya kepadamu, daripada fadlnya dan ihsannya, karunianya tadi, dengan kasihannya itu, tiada dengan sesuatu yang daripadamu kepadanya, bukan dari kita. Disampaikan oleh kita sholat, oleh kita pergi haji, oleh kita berkorban, bukan. Ingatkan itu, bukan. Atau daripada segala ilmu dan amal dan hal, bukan. Sama sekali bukan. Disampaikan itu karena kasihan Tuhan, karena kurnia Tuhan, karena fadl Tuhan. Karena itu disampaikan. Karena itu amal diterima. Karena itu seseorang masuk surga, bukan karena dari kita kepada Tuhan itu, bukan karena ibadat, bukan karena berkorban, bukan karena membuat masjid 7, bukan. Ya. Nah, oleh dengan kasih sayang Tuhan itu. Walaupun kamu penuh amal ibadah segala macam tadi, kalau Tuhan benci, tetap meluncur ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Terus kita lanjutkan dikit lagi. Nah, para jamaah, tersebut di dalam khobar, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di sana, bermula bala dan hawa dan syahwat itu dikelakukan dengan tanah Adam. Artinya dibuat, dikelola oleh tanah Adam. Dan barang yang ada dalam tubuh hati adalah boleh berpindahnya. Ya. Dan tetapi Allah Ta'ala juga yang mengaruniai dengan menutupi dia atas orang. Nah, jadi maksudnya, ya, selagi kita masih berbadan jasmani, ya, bernyawa rohani ini, bernyawa tubiat ini, ya, kita ini masih akan menerima bala. Arti bala itu tak tertuju kendak. Masih kan ada hawa nafsu dan masih ada syahwat. Inilah manusia umum namanya. Ya, kita sangkan disebut manusia itu karena
hewan bertemu rutubiat. Mana hewan tuh yang bersusun? Bulu roma, kulit, darah, daging, urat, tulang, susu, utak. Itu bertemu dengan rutubiat bernama manusia. Sekarang hewan berbulu, berkulit, ya, roma, kulit, darah, daging, urat, tulang, susu, bertemu dengan roh hewanat, jelas menjadi kambing, sapi, kebo. Roh itulah yang menentukan. Nah, cuma kelebihannya, roh tubian ini, manusia ini pacak menjadi hewan. Hewan tak pacak jadi manusia. Itulah bedanya. Ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai jadi hewan. Bisa jadi hewan karena tidak mengenal Tuhan, tak mengenal diri, tak mengenal jasa. Maka dalam hadis qudsi, man lam ya'lam ilaha qurbi wa qurru wa jasadi fa inna zalikal kal hayawan. Bermula barang siapa baik, kiai bukan kiai, laki haji atau belum, besar kecil tua muda jantan betina, yang tidak mengenal sebenar-benar Tuhan, sebenar-benar ruh atau diri dan sebenar-benar jasad, maka hidupnya itu sama seperti hewan. Cuma bedanya dikit nian kamu. Manusia pacak dengan politik dengan duit, hewan tak pacak. Itulah bedanya. Lain itu berbulu, sama beranak, sama berbini, belaki itu, sama makan, minum, tidur, sama itu. Sama. Ya, sama ngembek, sama ngemo, lihat manusia nih kan kadang jadi kambing, kadang jadi sapi. Diajak ke deni ombeknya, diambilnya kalau sampai ke Medan ke mana-mana. Kapan diajak ke agama, mo. Jadi sekali jadi kambing, sekali jadi sapi. Jangan nian kamu. Ya. Kapan diajak deni, embek kalau. Kambing wong Palembang ini. Sapinya wong Jawa. Cocok banget. Nah, jadi selama demikian itu para jamaah, selama tidak menuntut ilmu ketuhanan ini, ilmu yang tiga ini, tetap tak boleh berpindah, tak akan bisa ngali kita derajat kita, bahkan lebih rendah daripada hewan, itu maksudnya itu. Karena tiga makhluk yang dijadikan Tuhan, hewan atau binatang, kemudian manusia, kemudian malaikat. Binatang diberi oleh Tuhan nafsu semata-mata, malaikat akal semata-mata, sedangkan manusia akal dengan nafsu. Itu maka barang siapa dapat menggunakan akalnya menyalahi nafsu, derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Itu malaikat bersujud, berdoa, berzikir, bertasbih, memohonkan ampun kepada Allah itu bagi orang-orang yang dapat melawan menyalahi hawa nafsu dan menggunakan akal. Dia mulia di sisi Allah. Sangkan bidodari galak boleh, dia itu mulia. Eluino, I'm sorry. Sorry baik bidodari. Sebaliknya bagi orang-orang yang tidak dapat menggunakan akal dan tidak menyalahi hawa nafsu, lebih rendah dari hewan. Inilah hewanatik tuh. Ya, awak hewan pacak berpolitik, pacak bertato, pacakan duit pula. Aneh kan? Hewan apa ini? Hewan jadi-jadian namanya. Toh kita ini makhluk ini manusia jadi-jadian. Ayatnya ada. Kata Tuhan aku adalah kenal insan api ahsani taqwim. Nah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami campakkan dengan serendah-rendah martabat. Salah kejadian, jahat kejadian. Jadi binatang.
Ada yang jadi harimau manusia ini, ada yang jadi babi, ada yang jadi ular, ada yang jadi elang, ada yang jadi buaya, ya tak? Nah ini para jemaah, jadi-jadian. Menurut amal pekerjaan tadi, itu. Merentenirkan duit, ya tak? Bisa dengan rentenir, ternak duit, jadi babi mati. Ini babi itu. Suka ngambil tanah orang, geser sana, geser sini waktu ngukur. Jadi babi. Itu. Cari uang dengan melilit-lilit, ya kan? Melilit. Jadi ular. Cari uang sambar sana, sambar sini. Jadi ya. Usaha orang dibunuh, dimatikan. Melihat si A maju ya, iri mereka, ditutup usaha itu dengan jalan disaingi dan semua. Mati jadi buayo. Ya, jadi dia tidak suka melihat orang maju dalam usaha, ditutup. Bagaimana orang itu bisa roboh? Cekop ibarat buaya makan. Mati jadi buayo. Bukan buayo darat, bukan buayo laut ini. Buayo. Mati jadi buayo. Berpikir lagi toh. Jangan niat mati jadi binatang. Kita ini memang makhluk jadi-jadian. Pada dasarnya insan itu makhluk paling bagus dijadikan Tuhan. Baguslah insan itu para jemaah dari malaikat, dari jin, manusia itu. Nah, dengan dibawa kepada Tuhan dengan nur-nur itu semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin belaga. Kita nih nur amal. Dari hari ke hari dibawa ubudiyah kepada Tuhan semakin bernur, semakin bercahaya, semakin cantik, semakin belaga. Demikian sebaliknya. Diri kita itu dibawa kepada amal jahat, semakin hari semakin hitam, semakin hari semakin jahat. Mulai bertaring-taring, bertanduk-tanduk, beekok-ekok, berbulu-bulu. Semakin jahat. Waktu ajal datang mereka ini. Rupa baik datang yang baik, rupa jahat datang mengancam mereka ini. Kira kamu pasti akan datang itu. Itu maka kita nak punya amal soleh, amal yang baik. Karena amal soleh itu yang tiap-tiap bekerja dengan Allah itu yang membaiki diri kita ini tadi. Semakin baik, semakin baik. Tetapi amal dengan wujud akuan tadi semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin jahat. Ya, beekok-ekok. Kalau wong sirik itu ekoknya 4. Sirik di zat. Jadi 1 ekor tumbuh di buntut nih, tinggal nunggu kenyambaya buntut nih lado gitu nih. Syirik di sifat, syirik di asma, syirik di dalam khobar satu ekor itu, ekor yang satu itu panjangnya 40 tahun perjalanan. Ditarik sini 4 ekor. No, merayap pecah biawak. Menuju ke padang mahsyar, mulai narik ekor. Siapa mereka? Orang yang syirik di zat, syirik di sifat, syirik di asma, syirik di berijo kamu. Jadi apa azab yang pertama bagi orang syirik? Mau ekor. Narik kambing bayi hidup lagi saro kamu. Apalagi narik narik kambing hidup, berari sana, berari sini. Kisah. Terus kita lanjutkan. Nah, dengan menuntut ilmu ini para jamaah, ya, laju Allah itu mengaruniai dengan menutupi dia ya, atas orang yang dikehendakinya tadi daripada segala hambanya,
maka dipakainya dengan pakaian dari padolnya dan tolannya tadi. Laju merasakan la haula wala, laju memandang karunia ini para jamaah. Laju dia ikhlas kepada Tuhan itu. Dengan dihadapkan oleh Tuhan, jalalnya tadi Rahman dan Rohim itu. Ini nikmat paling besar bagi yang menuntut ini. Dan nuntut ilmu tauhid mana bisa dapat itu? Bisa dapat. Tetap dia terbenam di kejahatan tadi selama-lamanya sampai di neraka. Khalidina fiha abada. Kita lanjutkan dikit lagi. Dan kata Sayyidi Abul Hasan Sazali radhiyallahu anhu, tiada sampai kata engkau kepadanya Allah itu dan sertamu syahwat daripada segala syahwatmu. Mana syahwat tuh? Ada sedikit baik kena kita tuh. Itulah syahwat. Ya. Dicontohkan ya, umpamanya kamu ada keperluan duit itu 100.000 umpama. Cuma dapat 98.000. Berdetik kena cukuplah 2.000 lagi. Nah, yang 2.000 itulah syahwat tuh. Dikitnya dia tuh. Syahwat tuh dia yang dikit-dikit yang umpamanya perlu 100.000. Cuma ada duit 5.000, kata syahwat di sana. Dia yang dikit-dikit lah. Dalam bentuk pekerjaan mana syahwat itu? Umpamanya kepalangan nih. Kepalangannya, kita sudahnya. Laju hilang asar. Biar kamu pandai. Dikit lagi kepalangan sudah kan oleh 3 kodi setengah. Kurang dikitnya nih kan. Lah oleh dia tuh 3 kodi 2 bila. Ya kan? Lah oleh. Nah kurang dikit hanya cukup punya 3 kodi setengah tuh. Laju hilang asar. Oleh yang dikit tadi. Jadi syahwat tuh dikit-dikit. Masih ada yang dikit itu tidak akan sampai kepada Tuhan ya. Masih ada syahwat. Masih ada kehendak kita sedikit baik. Tidak akan sampai. Di erodat itu memang sulit kamu. Ya, memang sulit. Atau tadbir daripada segala tadbirmu. Nah, pengaturan ya. Lah sudah kita atur macam ini, masih meleset. Masih ada akor. Dikitnya melesetnya, aturannya dikit lagi. Masih tidak kena itu, belum sampai. Kan? Tinggal dikit kan. Tadbir itu pengaturan. Kita teman nak ngaturin ya. Apa kena atur nak ngatur? Ngatur ini. Nah ada yang ya 95% lah menurut aturan. Ada yang 5% belum. Masih tidak cocok dia aturannya. Kadang itu kamu lah diusahakannya segala macam bentuk masih rugi. Aturannya takkan rugi. Ngapalah pacak rugi? Syahwat itu. Ya. Masih ada ngatur demikian itu belum sampai kepada Allah. Atau hanya ikhtiarmu daripada segala ikhtiarmu. Nah, bentuk ikhtiar usaha pekerjaan ini. Masih sedikit masih merasa kita berikhtiar berusaha bekerja, itu pun belum sampai kepada Allah. Nah, maka jika tiada disucikan Allah Ta'ala akan hambanya. Nah, Allah mensucikan itu ya. Dengan niat kita mau sampai kepada Allah. Bukan niat yang lain-lain ya. Sampai karena Allah, dari Allah kepada Allah. Sudah pasti disucikan Allah Ta'ala akan hambanya. Daripada demikian itu. Daripada
tadbir tadi, daripada syahwat tadi, daripada ikhtiar itu dihabiskan oleh Tuhan di hati itu. Ini saya habis radio. Nah, kalau belum dihabiskan itu, niscaya tiada sampai ia kepadanya Allah selama-lamanya. Tak akan sampai mati, ya, tak sampai kepada kesenangan, kepada surga, kepada Allah tuh. Dia akan sampai kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan tetapi apabila dikehendaki Allah Ta'ala menyampaikan hambanya kepadamu tadi, maka dipalingkan demikian itu, habisi oleh Tuhan. Ikhtiar, ya tak? Kemudian tadbir pengaturan itu, syahwat-syahwat itu dihabiskan oleh Tuhan itu. Seperti dizuhirkannya dizuhirkannya dalamnya daripada segala sifat yang maha tinggi. Habis. Laju kelihatan kekuasaan Allah, keiradat Allah, kegagahan Allah itu, dan segala nikmatnya, ya. Nah, atau nakwatnya, seluruh karunia-Nya itu yang menggoibkan demikian itu segala sifat hambanya yang jahat tadi digoibkan oleh karunia Tuhan, oleh nikmat Tuhan itu ditutupi, ya, sehingga bersih suci, habis wujud tadbir, habis wujud syahwat, habis wujud pengaturan kita tadi atau ikhtiar kita tadi, habis sama sekali. Inilah orang-orang yang suci, inilah orang-orang yang disampaikan oleh Allah melalui rohimnya tadi, ya, pantulnya karunia-Nya itu. Bukan mudah itu, ya, bukan mudah. Nak matikan diri sebelum mati itu bukan mudah itu, mengamalkan itu. Berpuluh-puluh tahun ngaji ilmu tauhid ini belum tentu mati kero lagi, belum tentu, ya. Apalagi nak mati hakiki dalam mati maknawi itu. Nah, jadi kalau demikian itulah habis tadbir, habis syahwat, ya, habis juga ikhtiar tadi. Siapapun, nah maka adalah demikian itu alamat atau menunjukkan atas kasihnya baginya. Nah, telah menunjukkan Tuhanlah kasih. Sudah pasti siapapun habis syahwat, habis tadbir, habis ikhtiar, pasti itu menjadi kasih Tuhan. Apabila merasa kasih Tuhan, sudah pasti senang. Itulah buktinya. Kalau masih susah besok, Tuhan belum kasih, belum senang. Ya, bukti Tuhanlah kasih, lah diberinya kesenangan. Bukan mudah kesenangan itu, kesenangannya hakiki itu, ya, dengan Allah itu. Bukan kesenangan semu, kesenangan hakiki itu. Itulah alamat atau yang menunjukkan itu, ya, menunjukkan Tuhan sudah kasih tadi, kita lah diberi kesenangan itu. Kita lanjutkan para jemaah. Nah, seperti yang diisyaratkan kepadanya dengan katanya dalam hadis yang sahih, maka apabila telah kasih ujar Allah, aku akan dia akan hambaku, maka adalah aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia, ya, itu bukti. Habis pendengaran telinga yang mendengar sama, bukti lah kasih Allah, bukti kita lah tuli yang mendengar sama, tidak rusuh lagi oleh pendengaran. Itulah buktinya. Ya, buktikanlah masing-masing. Dan penglihatan yang melihat ia dengan dia. Nah, buktinya, ya, sudah mendapat kasih Allah dalam melihat itu. Buktinya mata tidak melihat lagi, yang melihat basar. Buktinya tidak mencela dan tidak memuji lagi makhluk ini. Itu bukti
lah melihat itu Allah, buktilah kasih Allah. Sehingga senang dengan segala penglihatan, senang dengan segala yang didengari, dengan segala pendengaran. Paham? Demikianlah yang lain-lain, ya. Dan tangannya yang memalu ia dengan dia. Nah, bukti tangan ini tidak lagi kuasa lemah, ya. Artinya tidak dapat memegang kecuali dengan kodrat Allah. Buktinya tidak lagi kita mengambil barang yang haram, makruh dan subah. Itu buktinya. Buktilah memegang itu dengan Allah. Kalau masih megangi barang yang haram, ya, tak maju itu, tak maju. Dan kakinya yang berjalan di atasnya, bukti kaki itu tak berjalan lagi, yang berjalan itu Allah, kodrat Allah. Tidak lagi berjalan itu menuju lembah. Kaki masih pergi ke kafe kamu, masih pergi ke bola gelinding, masih pergi ke penjualan nomor, bukan Tuhan itu ya. Kapan dia berjalan menuju rumah Allah, menuju majelis Tuhan, menuju tempat-tempat yang cerah, yang mencerahkan hati ya, ceramah-ceramah itu, menuju tempat-tempat ibadat, menuju kepada yang menunjukkan menghampirkan diri kepada Allah. Itu kaki itu, buktilah dengan Allah. Kalau masih berhari nak maling besi, tak maju. Hai ke lautnya, kalau banyak tajur orang kena, tak maju itu. Bukan dengan Allah tuh, itu murka Tuhan ya. Dan kakinya yang berjalan di atasnya tadi. Nah, tatkala demikian itu para jamaah, maka tiadalah baginya irodat. Habis kita ya. Itu Tuhan kasih itu, habis irodat. Dan habis juga ikhtiar. Habis pekerjaan kita, kelakuan kita, melainkan ikhtiar Tuhannya dan iradat Allah. Melainkan iradat Allah dan ikhtiar Allah. Tiada lain usaha dan ikhtiar Allah. Yang di dalam tadi namanya usaha, iradat itu. Keluar nyata melalui pekerjaan namanya ikhtiar. Itu maka kita jangan salah bertanya. Kita lazim salah bertanya. Apa usahamu? Dalam mati usaha itu. Ya, iradat itu. Nah, kecuali bertanya, apa ikhtiarmu? Pandai aja. Cuma kan orang lazim. Apa usahamu? Pandai aja. Terus kita lanjutkan dikit lagi. Nah, para jamaah, maka adalah pada ketika itu siapapunlah menyerahkan iradat dan ikhtiar bagi Allah semata-mata, pada ketika itu sampailah ia kepada Allah Ta'ala dengan yang dikaruniakan Allah Ta'ala kepadanya daripada fadlnya dan daripada karimnya, ya. Jadi dihadapkan dengan apa ya tadi, rahmannya dan rohimnya tadi. Rohimnya seperti fadlnya, karunianya, karimnya, kemuliaannya. Tiada dengan sesuatu daripada hamba kepadanya, daripada ikhtiar, perjuangan dan amal, bukan. Ingatkan itu ya. Kita sampai kepada Allah, disampaikan kepada kesenangan dengan bakso peke sampai masuk surga, bukan dari usaha kita, perbuatan kita, sembahyang, puasa, beramal itu kepada Tuhan, itu bukan. Kita sampai kepada Allah, kesenangan masuk surga dan lain itu karena fadl tuh Tuhan tadi. Karena rohim Tuhan tuh, sayang Tuhan itu berupa karunianya, fadlnya, kasihnya dan lain-lain tadi. Ketidakadilan itu tidak akan sampai. Nah, untuk dapat rahman Tuhan, rohim Tuhan itu melalui rahman. Ya, hendak menyaksikan para jemaah yang ada di dalam diriku ini tiada lain zat, sifat, asma, afal Allah. Laju matikan diri. Setelah matikan diri, laju kita berhadap kepada rahman Tuhan itu. Salah satunya
sifat Tuhan, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Lah berhadap ke situ habis diri kita. La haula wala. Baru didatangkan di hadapan Tuhan ruhimnya, ya, yaitu sayangnya itu, kasihannya itu, diberinya hidayah, fadl, karunia berlebihan, ya tak? Kemuliaan itu, sehingga dengan yang demikian itu ditarik kita ini sampai kepada Allah, sampai kepada kesenangan, dengan basuh pakai sampai masuk surga. Bukan kan pergi haji ya masuk surga ya. Jadi kamu masih baik kalau nak dengan pergi haji masuk surga. Nah, maka Maha Suci yang menganiai atas orang yang dikehendakinya dengan sesuatu yang dikehendakinya. Tuhan tidak mengambil apa-apa ya, Maha Suci. Ya, Tuhan tidak ngambil faedah masukkan hambanya ke surga tadi. Cuma bercanda baik dia Tuhan itu dengan rohimnya aku masukkan kau. Dengan bencinya aku lempar kau ke neraka. Kena aku bayar je Tuhan. Tak kata faedah apa-apa. Ya, paham ya? Nah, kita ini yang menerima faedah. Satu senang, dua berpikir kalau diintalnya ke neraka oleh Tuhan kau. Berpikir gitu. Nah, kita ini dalam neraka ini hari nak berangkat ini nih. Ya, nak keluar dari api neraka. Syirik, munafik, kafir tuh. 3 neraka gitu tempat nak keluar kamu. Bukan mudah ya. Kita lanjutkan. Dan kata Syekh radhiyallahu an, insyaallah kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Nah, mudah-mudahan kita paham nanti. Insyaallah kajian kita ini senantiasa diberkahi dan ridho Allah Subhanahu. Lebih dan kurang mohon maaf para jemaah. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.